Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi di Mila Channel. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal STS atau Sumatif Tengah Semester, pelajaran Pendidikan Pancasila atau bisa juga dikenal dengan PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, untuk kelas 3 SD dengan kurikulum Merdeka. Sebelum ke latihan soal, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, share, dan yang belum subscribe bisa di-subscribe. Maruna mempunyai banyak teman di kelasnya. Terdapat banyak keragaman identitas, di antaranya budaya, suku bangsa, agama, maupun bahasa. Meskipun memiliki perbedaan identitas, mereka tetap kompak, saling menghargai dan tolong-menolong apabila ada yang mengalami kesulitan. 1. Berdasarkan cerita tersebut, sikap apa yang harus Maruna lakukan agar keragaman budaya yang dimiliki teman-teman tidak punah? A. Keragaman harus dijaga sendiri-sendiri dan dilestarikan. B. Saling menghargai budaya dan melestarikannya. C. Saling menunjukkan kehebatan budaya masing-masing. Yang C jelas salah ya, di sini nggak boleh kita sombong. Nah, yang A hampir benar, tapi di sini ada kata sendiri-sendiri yang dimana menggambarkan masih ke egoisan. Jadi yang benar adalah yang B, saling menghargai budaya dan melestarikannya. Nomor 2, alamat lengkap rumah adik terletak di jalan. Coba kita lihat gambarnya ya. Ada tulisan jalannya di situ. A. Imam Bonjol RT 2 RW 10. B. Imam Bonjol nomor 4 RT 2 RW 10. Atau C. Patimura nomor 4 RT 3 RW 10. Yang C salah ya, karena itu bukan jalan Patimura tapi jalan Imam Bonjol. Nah, yang A sama B yang tertulis di jalanannya benar, Imam Bonjol RT 2 RW 10, tapi di situ rumah Adi ada nomornya yaitu nomor 4. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B, di Jalan Imam Bonjol nomor 4 RW RT 2 RW 10. Nomor 3, di seberang rumah Adi adalah A. Rumah Pak RT, B. Masjid, D. SD Nusantara. Kita lihat rumah Adi di pojok di situ, lalu di seberangnya ada apa? Ya, jadi jawabannya adalah yang B, masjid. Karena rumah Pak RT ada di sebelah bukan di seberang. Dan SD Nusantara itu jauh dari rumah Adi. Nomor 4, pada hari Minggu Abed ingin belajar kelompok ke rumah Hasan, tetapi tidak tahu alamat rumahnya. Oleh karena itu saat berangkat Abed diantar oleh orang tuanya. Selesai belajar kelompok, ternyata orang tua Abed tidak dapat menjemput karena sedang ada tamu. Orang tua Abed berpesan agar nanti pulang sendiri. Maka sikap Abed sebaiknya A. Tetap pulang sendiri tanpa tujuan yang jelas. B. Memaksa Hasan untuk mengantarnya pulang. C. Bertanya kepada orang tua Hasan terkait alamat rumahnya. Nah, di sini tuh pentingnya di mana anak tahu alamat rumah. Jadi kalau dia ada mau keluar atau dia mau ada main kemana, kerja kelompok di mana, jadi kalau dia mau pulang dia tidak tahu arah jalan pulang, dengan modal dia tahu alamat rumahnya dia bisa menanyakan ke orang, untuk ke alamat rumah saya yang ini itu lewat mana gitu. Jadi jawabannya adalah yang C, bertanya kepada orang tua Hasan terkait alamat rumahnya. Nomor 5, berikut sikap yang perlu dihindari dalam mengenal tempat tinggal yang menjadi bagian dari NKRI adalah A. Berani bertanya kepada orang lain apabila tersesat. B. Percaya diri dalam perjalanan ke suatu tempat. C. Mudah tersesat apabila ada bangunan baru. Ini yang harus dihindari, berarti jawabannya yang C, mudah tersesat apabila ada bangunan baru. Nomor 6, bagaimana cara yang tepat untuk memperkenalkan diri kepada orang lain? A. Berbicara dengan keras.
B. Menyebutkan nama dan umur. C. Tidak menjawab saat ditanya. Yang benar adalah yang B. Menyebutkan nama dan umur. Nomor 7. Mengenal teman-teman dapat dilakukan dengan cara A. Menyendiri di pojok kelas. B. Berteman hanya dengan satu orang. C. Berbicara dengan semua teman sekelas. Jawabannya yang C. Berbicara dengan semua teman sekelas. Walaupun pada awalnya kita tidak kenal satu sama lain, tapi kalau kita mau berkomunikasi dengan semua teman-teman, kita akan mengenal mereka seiring berjalannya waktu. Tapi kalau kita cuma menyendiri di pojokan, nggak mau ngobrol sama yang lain, kita nggak akan yang namanya kenal dengan satu sama lain sampai seluruh teman di kelas. Nomor 8. Mengenal keberagaman keluarga artinya A. Semua keluarga harus sama. B. Setiap keluarga unik dan berbeda. C. Hanya keluarga besar yang penting. Jawabannya adalah yang B. Setiap keluarga unik dan berbeda. Nomor 9. Bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan identitas teman? A. Menghakimi teman yang berbeda. B. Tidak peduli dengan identitas teman. C. Bertanya dan mendengarkan dengan baik. Jawaban yang tepat adalah yang C. Bertanya dan mendengarkan dengan baik. Nomor 10. Menghargai keberagaman berarti A. Memisahkan diri dari teman yang berbeda. B. Menghormati dan menerima perbedaan. C. Menolak teman yang berbeda pandangan. Jawabannya adalah yang B. Menghormati dan menerima perbedaan. Nomor 11. Mila ingin menjadi seorang bidan. Hani ingin menjadi seorang guru. Antara Mila dan Hani mempunyai perbedaan. A. Hobi. B. Ciri fisik. C. Cita-cita. Jawabannya adalah yang C. Cita-cita. Nomor 12. Di bawah ini yang bukan termasuk ciri fisik yaitu A. Berambut ikal. B. Berkulit putih. C. Pendiam. Ciri fisik adalah ciri yang bisa dilihat secara kasat mata. Jadi jawabannya adalah yang C. Pendiam, karena ini yang bukan termasuk ciri fisik. Nomor 13. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terbentang dari A. Timur sampai barat. B. Aceh sampai Papua. Atau C. Sabang sampai Merauke. Jawabannya adalah yang C. Dari Sabang sampai Merauke. Nomor 14. Identitas diri mencakup aspek berikut kecuali A. Agama. B. Warna kulit. C. Tinggi badan. Jawabannya adalah yang A. Agama. Nomor 15. Berikut ini adalah suku bangsa yang tinggal di Sumatera Utara. A. Gumbak Cadek, Semelu Tamilang. B. Minangkabau, Guci, Pakpak. C. Batak, Nias, Simalungun. Jawabannya adalah yang C. Batak, Nias, dan Simalungun. Nomor 16. Proses pengenalan dan penghayatan diri sendiri sebagai seorang pribadi disebut A. Individu. B. Identitas. Atau C. Status sosial. Jawabannya adalah yang B. Identitas. Nomor 17. Suku bangsa daerah Papua adalah A. Toraja. B. Dayak. C. Asmat. Jawabannya adalah yang C. Asmat. Nomor 18. Yang bukan perilaku menjaga persatuan dalam keberagaman identitas adalah A. Berteman dengan siapa saja. B. Bergotong royong. C. Melakukan bullying. Jawabannya adalah yang C. Melakukan bullying. Nomor 19. Rumah adat suku Betawi bernama A. Rumah Joglo. B. Rumah Kebaya. C. Rumah Saung.
Jawabannya adalah yang B, rumah kebaya. Nomor 20, rumah yang menghadap ke arah timur maka akan mendapat sinar matahari secara langsung pada waktu A. Pagi hari, B. Siang hari, C. Sore hari. Jawabannya adalah yang A. Pagi hari. Cukup sekian pembahasan kita, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat.